Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para sepuh, bini sepuh yang saya muliakan, para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah kehendaki kita untuk bersama-sama hadir di masjid yang insyaallah penuh berkah ini untuk bersama-sama kita mendaras Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di Quran surat Al-An'am ayat 150, sekarang 151. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 151. Qul ta'alau, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau. Ta'alau itu maknanya ajakan kemari, tapi kemari dalam arti dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Ta'alau. Kenapa Nabi Muhammad menyeru dengan ta'alau? Marilah, kemarilah, mendekatlah. Mari kita naik ke tempat yang tinggi, karena ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang rendahnya orang-orang musyrik, rendahnya orang-orang Yahudi. Mereka membuat patung-patung untuk disembah, mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Maka ayatnya menggunakan ta'alau. Jadi ta'alau itu artinya mari menuju tempat yang tinggi, mari kita naik, itu ta'alau. Lalu kemudian atlu ma harrama rabbukum alaikum. Apa maknanya atlu? Atlu seakar dengan kata tilawah, membaca. Makanya ada bahasa tilawatul Quran. Kenapa? Apa beda dengan iqra, qara'a? Kenapa ayatnya atlu? Atlu itu atau tilawah itu makna asalnya adalah mengikuti, membaca dengan mengikuti, namanya atlu. Dan atlu ini hanya membaca sesuatu yang baik karena harus diikuti. Beda dengan qara'a, iqra, itu membaca secara umum, baik itu bacaan yang baik maupun yang buruk. Jadi beda atlu dengan aqra'u atau qara'a, iqra dengan kata tilawah, itu bedanya. Qul, katakan wahai Muhammad, ta'alau, marilah, atluma, marilah, kesinilah kita ke tempat tinggi, tinggalkanlah apa namanya kerendahan, sesembahan yang kalian sembah, dengan menuju kepadaku. Aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Sini, yuk tinggalkan sesembahanmu, anggapan-anggapanmu yang tidak benar. Kemarilah, aku bacakan dan ayo ikuti apa yang diharamkan Tuhan kepadamu.
Apa yang diharamkan? Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Jangan berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Dengan patung, dengan apa saja. Jangan mempersekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Kita harus tahu bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberikan kita hidup Allah, yang mematikan Allah, yang memberi manfaat, yang memberi madarat. Semua orang kalau pengen berusaha untuk mencelakai kita semua, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bakal terjadi. Semua orang akan berbuat baik ke kita, menolong kita, kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Semuanya adalah atas kehendak Allah. Maka jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Inna Sayyidina al-Junaid yaqul, Sayyidina Junaid al-Baghdadi, beliau pernah mengatakan begini, Pak. Ini kalamnya luar biasa, ini kisahnya luar biasa. Beliau mengatakan, ma asyraktu fi muddati umri illa marratan wahidah. Aku tidak pernah berbuat syirik kecuali hanya satu kali seumur hidupku. Jadi seumur hidupku, kata Imam Junaid, saya pernah satu kali berbuat syirik. Wa dzalika anni syaribtu labanan wa ta'allamtu. Saya pernah minum susu lalu kemudian aku sakit. Ketika aku sakit, kata Imam Junaid, fakultu, aku katakan, darranil laban. Ini yang bikin sakit itu susu. Lupa beliau bahwa hakikatnya yang memberikan sakit adalah Allah. Ya kita sering tuh begitu tuh, yang bikin tuh ini. Kita nggak langsung meyakini bahwa kalau Allah tidak menghendaki, jika Allah menghendaki, Allah semuanya hakikatnya Allah. Susu itu nggak bisa bikin orang sembuh, sakit, kenyang, lapar. Semuanya hakikatnya adalah Allah. Imam Junaid ini ngajari kita tentang tauhid yang tinggi. Saya mengatakan, aku tidak pernah berbuat syirik seumur hidupku kecuali hanya satu kali, yakni ketika aku minum susu kemudian aku sakit. Namun bahasa kita nih gak, tas mangan bubur kacang kali mencret gara-gara bubur kacang kan konon. Gara-gara bubur kacang. Padahal kalau Allah tidak menghendaki, bisa beli mencret, beli bisa. Hakikatnya adalah Allah. Ini tauhidnya kelas tinggi ini. Kalau kita kan semua disalahkan, nggak tahu bahwa itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai dikatakan katsirum minna may yaqul, banyak di antara kita yang mengatakan idza syufiya ahadun min maradihi, ketika seseorang sembuh dari sakitnya, ada orang sakit terus sembuh, banyak dari kita yang mengatakan laulat tabibul fulani, kalau nggak ada dokter itu laulahu lamat, wah bisa mati nih kalau nggak ada dokter itu. Seakan-akan yang memberikan mati dan hidup itu dokter. Ya, la taqul hakaza, jangan mengatakan seperti itu. Allah Ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Di Quran ada ucapan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ada firman, ketika aku sakit, dia Allah yang memberikan aku kesembuhan. Walakin kul, tapi katakan, laula annallaha waffaqat tabib, kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada dokter itu, apa maknanya? Sandarkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, untung Gusti Allah memberikan pertolongan lewat dokter ini, lewat obat ini. Allahnya disebut, jangan Allahnya dihilangkan. Seakan-akan yang memberikan kesembuhan, hidup mati itu dokter. Ya, insyaallah. Wa'taqid, maka yakinilah
annahu la yakunu min khairin aw syarrin aw naf'in aw durrin illa biqada'illahi wa masyiatihi. Yakinlah bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan, keburukan, manfaat, madorot, tidak ada itu semua kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua makhluk itu berkumpul untuk menggerakkan sesuatu atau membuat diam sesuatu, kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa, ya, tidak bisa. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hanya bagi Allah penciptaan dan suatu perkara, keputusan suatu perkara, amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Jadi ini penting kalau kita untuk pelajaran juga buat kita. Ya, kalau orang-orang kafir ya jangan menyembah berhala. Kita alhamdulillah nggak nyembah berhala, kita sholat, kita bertauhid. Cuman kadang-kadang kita masih seperti itu. Ya, insyaallah. Kalau nggak ada cincin ini, wah saya itu bisa mati saya itu. Begitu. Nah, seakan-akan yang memberikan kehidupan adalah cincin. Jangan. Tetap sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Jadi kita diperintah untuk jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua hendaklah berbuat baik. Berbuat baiklah kepada ibu bapak. Nah, diperintah untuk berbuat baik, birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak. Wabil walidaini, perhatikan Pak kalimatnya. Wabil walidaini menggunakan huruf ba, bukan walil walidaini, bukan wa ilal walidaini, menggunakan redaksi wabil bil. Wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tuamu, ihsana, hendaklah kalian berbuat baik. Bi itu maknanya kita tidak boleh jauh, ada batas, ada jarak dengan orang tua. Gak boleh ada batas, jarak, kita harus dekat. Makanya redaksi wabil walidaini. Wabil walidaini itu apa tadi? Dekatlah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Kita diperintah. Ihsana, berbuat baik. Ihsan itu maknanya memberi lebih banyak dari semestinya dan menuntut lebih sedikit dari yang semestinya. Itu ihsan. Dan ihsan itu berbuat baik. Wabil walidaini ihsana, ihsan itu berbuat baik dengan sesuatu yang membuat senang orang tua, yang membuat ridho orang tua, yang tiap daerah bisa berbeda-beda. Misal ning Arab, daerah Arab Pak, anak itu kalau megang jenggotnya, kepalanya orang tua itu dianggap kasih sayang, sopan, baik. Coba ning Cirebon, anak-anak jambak-jambak jenggotnya wong tua ndase di kampleng. Nah itu, jadi perbuatan baik, penghormatan kepada orang tua itu berbeda-beda. Kita diperintah untuk membuat ridho, senang, bahagia orang tua. Berbuat baik ke orang tua ini adalah ibadah agung Pak. Perintahnya digandeng dengan perintah menyembah Allah. Allah, atau perintah untuk mengesahkan Allah. Allah tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, digandeng kemudian berbuat baiklah ke orang tua. Ya ini kenapa digandeng dengan wa bil walidaini ihsana? Karena tauhid, tidak berbuat syirik, itu bentuk
ibadah yang agung, dan kita memang nggak bisa membalas kebaikan Allah, nikmat Allah kita nggak bisa. Bisa kita membalas nikmat-nikmat Allah? Nggak bisa. Ada orang ibadah 500 tahun untuk menebus satu bola mata, nikmatnya bola mata itu nggak seimbang. Itu 500 tahun ibadahnya. Ya kalau kita ibadah ya paling 50 tahun pun gak akib beli ibadah ya orang yambung. Ini nggak bisa. Kenapa ke orang tua kita pun tidak bisa membalas jasanya orang tua? Makanya digandeng. Kita nggak bisa bersyukur kepada Allah dengan semestinya, juga kita tidak bisa berterima kasih kepada orang tua. Maka ayatnya digandeng, alla tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, man syakarallah walam yashkur walidayh lam yuqbal minhu. Siapa yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada orang tua, tidak diterima syukurnya. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa yang ibadah syukur kepada Allah tapi ke orang tuanya durhaka, ini tidak diterima Pak syukurnya. Nah, saking mulianya bakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan, man shollas sholawatil khamsah, barang siapa yang sholat 5 waktu, faqad syakarallaha ta'ala, maka dia bersyukur kepada Allah. Jadi caranya syukur kepada Allah dengan sholat 5 waktu, ya tentu diiringi dengan jangan mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Wa man da'a lil walidaini fi adbaris sholawati faqad syakara lahuma. Barang siapa yang berdoa untuk kedua orang tua setelah selesai sholat 5 waktu, maka dia telah bersyukur kepada orang tua. Jadi syukurnya kita ke orang tua dengan cara mendoakan orang tua setelah sholat. Aja ditinggal Pak doa ning wong tua sewise sholat iku. Kenapa? Karena sing gawe rizki tidak berkah, seret, sempit, diantaranya adalah tidak mau mendoakan orang tua. Itu jadi sebab rizkinya sempit, seret, gitu diantaranya. Nah, kemuliaannya banyak sekali. Kita perpanjang tentang birrul walidain karena zaman sekarang sedikit sekali anak yang bakti ke orang tua. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ada seorang laki-laki pengen hijrah bersama Rasulullah. Mohon maaf, ada seorang laki-laki hijrah ke Madinah dari Yaman, menemui Rasulullah, ngomong, ya Rasulullah, saya ini pengen jihad, ikut jihad saya Rasulullah. Apa kata Nabi? Hal bil yamani abawak, di Yaman kamu masih punya orang tua apa tidak? Dijawab, na'am, masih, saya masih punya orang tua. Apa kata Nabi? Hal azinalak, orang tuamu mengizinkan tidak kamu jihad bersama Nabi, bersama kami, bersama Nabi? Ngizinin apa tidak? Dijawab, lah, enggak ngizinin ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Farji' ila abawaik fasta'zinhuma, kembali, izin ke orang tuamu. Fa in fa'ala fajahid wa illa fabirruhuma mastata'ta fa inna dzalika khairum ma talqallahu ta'ala bihi ba'da tauhid. Kalau orang tuamu nggak ngizinin, nggak usah, kamu bakti saja ke orang tuamu, nggak usah ikut jihad. Perhatikan Pak, ini jihad bersama Nabi. Kata Nabi, kalau orang tua nggak ngizinin, nggak usah ikut jihad. Lu zaman sekarang banyak orang pengen jihad, berangkat kemana-mana, orang tuanya nggak ngizinin, tetap aja diterobos. Padahal baru bersama kiai, baru bersama ustadz, baru bersama ulama. Ini sama Nabi Pak. Kata Nabi, kalau orang tuamu nggak ngizinin, nggak usah, bakti saja ke orang tua. Zaman sekarang wong tua dipaksa-paksa sampai wong tua nggak ridho, tetap saya akan tetap berangkat walaupun orang tua saya nggak ridho. Ini jihad.
Jihad model apa? Kalau sampai menyakiti orang tua. Ya, jadi birrul walidain itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Saking mulianya jihad sampai dikatakan al-ibnul bar saking mulianya berbakti ke orang tua sampai dikatakan al-ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang berbakti tidak akan masuk neraka. Wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Wa man mata wa huwa radin walidayhi lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah. Barang siapa yang mati sedangkan orang tuanya ridho, maka antara dia dan para nabi di surga satu tingkatan. Ini maka penting bagi kita sebagai anak cari ridho orang tua, dan penting bagi kita sebagai orang tua ridhoi anak. Jangan dikit-dikit ngomong bapak nggak ridho, ibu nggak ridho. Nah ini awas, hati-hati Pak. Anak kita senakal apapun, semlegedun apapun, Pak, jangan pernah kita katakan, nak, bapak nggak ridho, ibu nggak ridho. Kalau orang tua nggak ridho, Allahnya nggak ridho. Kalau Allahnya nggak ridho, priben anak bisa benar. Maka penting nih, maka orang tua yang ridho supaya Allahnya ridho. Kalau Allahnya ridho, ya mudah jadi baiknya, mudah jadi benar. Maka hati-hati nih orang tua, ngomong hati-hati ya, hati-hati. Dan seorang anak kalau mati dan orang tuanya dalam keadaan ridho, maka di surga bersama para nabi. Wa man mata wa huwa aqun liwalidayhi wa huwa aqun walidayhi, barang siapa yang mati dalam keadaan durhaka ke orang tuanya, durhaka, lam yakun bainahu wa bainal iblis fin nari illa darajah, maka dia satu tingkat bersama iblis di neraka, wal iyadzu billah. Maka kita yang sebagai orang tua jangan pernah mengatakan atau jangan pernah kita tidak ridho kepada anak. Birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Dikatakan bahwa berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, bapak-bapak kalian, tabarrukum abna'ukum, maka anak kalian akan berbakti. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini khamsu basyairah, ada 5 kabar gembira, liman yaburru abawai, barang siapa liman yabarru abawai, bagi orang yang berbakti ke orang tuanya. Jadi yang bakti ke orang tua ada 5 kabar gembira. Apa itu? Husulul aulad, akan punya anak. Yang bakti ke orang tuanya insya Allah akan punya anak. Karena orang yang bakti ke orang tua itu anaknya akan berbakti. Bagaimana akan mendapat balasan anak yang berbakti kalau tidak punya anak? Hayatuhum, anaknya akan panjang umur, akan hidup, maknanya tidak mati dalam keadaan kecil. Tulu umrihim, akan panjang umurnya anak itu sehingga anak akan berbakti kepada orang tuanya di masa orang tuanya sudah tua. Kibaruhum, anaknya ini akan sampai besar. Birruhum, dan anaknya akan berbakti. Maka bakti ke orang tua ini penting. Innallaha ta'ala yujazi man barra walidayhi fid dunya qabla al-akhirah. Allah akan membalas orang yang berbakti ke orang tuanya, Allah balas di dunia sebelum Allah balas di akhirat. Jadi ibadah tuh Pak, ada yang di dunia dibalas, di akhirat akan juga dapat balasan, ya. Ada yang tidak dibalas di dunia tapi dibalasnya di akhirat. Ada yang Allah segerakan balasannya di dunia, di akhirat tidak dapat balasan. Nah, bakti ke orang tua itu dibalas di dunia dan di akhirat, insya Allah. Jadi kalau pengen berkah, birrul walidain. Bahkan sebagian ulama ditanya, mal afdalu, mana yang lebih utama, an-nazaru fil Ka'bah awin nazaru fil walidain? Melihat Ka'bah sama melihat orang tua dengan pandangan kasih sayang, itu lebih utama mana? Dijawab, an-nazaru fil walidaini afdal. Memandang orang tua dengan pandangan kasih sayang itu lebih utama daripada melihat Ka'bah. Saking besarnya Pak haknya orang tua, ini dikisahkan ada seorang laki-laki
ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Ya Rasulullah, ayahku mencuri uangku. Jadi ada anak lapor ke Nabi, bapaknya sering nyolong duitnya anaknya. Itu dilaporkan ke Nabi. Maka si anak ini diperintah oleh Nabi, izhab fa'tini bi abik. Dah kamu silakan pergi, panggil orang tuamu ke sini, datangkan orang tuamu ke sini. Falamma dhahaba ja'a Jibrilu ila Nabi SAW. Ketika anak itu pergi manggil orang tuanya, malaikat Jibril turun lalu mengatakan, ya Muhammad, Muhammad, inna rabbaka yuqri'uka salam, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu, wa yaqul, dan berfirman, idza jaa asy-syaikhu fas'alhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhuna. Kalau nanti datang bapaknya orang itu, kamu tanya Muhammad, apa yang dia katakan dalam hatinya, ngomong apa di hatinya, ngomong apa. Falamma jaa asy-syaikhu qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah orang tuanya datang, Nabi bertanya, ma balugnik yashku ka annaka akhadta malahu. Anakmu ini ngadu bahwa kamu ini suka ngambil harta anakmu. Maka kemudian kata bapaknya, is'alhu ya Rasulullah, tanya ke dia ya Rasulullah, hal anfaqtuhu illa ala ihda ammatihi aw khalatihi aw ala nafsihi. Tanya ya Rasulullah, saya ambil uang dia itu untuk diri saya, atau untuk bibi-bibinya, atau untuk paman-pamannya, atau untuk bibi ammah itu bibi dari ayah, saudaranya ayah, aw khalati, atau saudara ibu, saudara ibunya, aw ala nafsi, atau untuk diriku. Coba ya Rasulullah, tanya, saya ngambil itu apa untuk diri saya atau untuk bantu bibi-bibinya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da'ni min hadza, dadah, akhbarani an syai'in qultahu fi nafsik ma sami'athu udhunak. Kamu ngomong apa dalam hatimu? Kamu ngomong apa? Maka orang itu menyampaikan satu bait-bait syair atau kalimat-kalimat. Kalau di bahasa Indonesia kan begini, aku beri makan kamu sejak kamu lahir hingga dewasa, kamu makan dan minum dengan jerih payahku. Ketika kamu sakit pada malam hari, aku tidak tidur karena engkau sakit. Seakan-akan aku yang sakit, aku sakit karena engkau sakit. Air mataku terus mengalir saat itu. Aku takut engkau mati, padahal aku tahu waktu kematian sudah ditentukan. Tatkala umurmu sudah dewasa dan mencapai puncak, yang jauh dulu aku mencita-citakannya, mudah-mudahan panjang umur pakai puncak, dan kamu sudah mendapatkan semua kenikmatan, kamu jadikan balasanku dengan sikap keras dan kasar, seakan kamu yang memberi kenikmatan. Maka kalau kamu tidak bisa menjaga hakku sebagai bapakmu, paling tidak berbuatlah sebagaimana tetangga berbuat baik pada tetangganya. Nabi Muhammad SAW nangis, Pak, dengar curhatannya bapak ini. Wong tak urusi sing cilik, tak urusi, tak kasih makan, tak gedekan sampai kamu sakit apa. Aku ambil, aku minta. Sedikit saja aku dituduh pencuri, aku dilaporkan. Apakah itu balasan seorang anak? Apakah kamu tidak bisa berbuat baik kepada orang tuamu? Kalau kamu nggak bisa berbuat baik kepada orang tuamu, ya paling tidak kamu berbuat baik kepada tetanggamu. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW nangis lalu mengatakan, anta wa malu kali abik, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu, milik ayahmu. Masya Allah. Saking besarnya haknya seorang ayah. Maka semua anak-anak, semua dari kita yang masih punya orang tua, mintalah doa ke
orang tua kita, khususnya ke ibu, dan kita ini ridho kalau orang tua kita minta apa, mumpung masih urip. Kalau sudah meninggal, insya Allah sedih itu baru terasa. Seandainya ayahku, ibuku masih hidup, akan aku perlakukan nyaluk apa baik tak turuti. Pengen waktu masih urip ora yambu, insya Allah. Ya, kita minta doanya ibu itu lebih makbul daripada doanya wali manapun. Kadang-kadang ada orang minta doa ke kiai ini, ke ustadz ini, ke ulama ini, ke habib ini, tapi ke ibunya nggak pernah minta doa. Ini salah. Doanya ibu lebih mujarab, lebih makbul daripada doanya wali dan ulama manapun. Maka mintalah doa. Jangan sombong. Ngapain minta doa ke orang lain? Ngapain minta doa ke ibu? Doa dia bisa. Nah, aja sombong. Boleh jadi pengkabulan doa kita itu lewat orang tua kita, insya Allah. Ya, dan orang-orang terdahulu Pak sangat bakti ke orang tuanya, sampai ada dikisahkan Al Habib Hamid bin Umar itu kalau ada lalat hinggap, lagi ngobrol sama orang tuanya, ada lalat hinggap, ada nyamuk hinggap, itu nggak berani diusir lalat sama nyamuknya. Kenapa? Khawatir lalatnya kalau diusir terbang nempelnya ke badan orang tuanya. Masya Allah. Ya, maka nih, yuk bakti ke orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal? Masih bisa bakti. Caranya satu, sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Masukin uang ke kotak masjid. Kalau ada orang minta-minta, ya, kita kasih 1.000, 2.000, diniati sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Sampai pahalanya, sampai ulama sepakat doa dan sedekah yang dihadiahkan ke orang mati sampai ke orang mati. Ini buka tafsir Ibnu Katsir. Sampai, ya, sampai. Loh, kita nggak dapat pahala dong. Kita dapat pahala yang lebih besar. Apa itu? Pahala bakti ke orang tua. Kita ini masukin ke kotak masjid 1.000, 2.000, kita dapat pahala yang lebih besar. Pahala bakti ke orang tua. Sampai, Pak. Yang kedua, mendoakan orang tua. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan tinggal. Ini sebagian sahabat mengatakan tarkud doa ilal walidain yudayyikul aisha alal walad. Meninggalkan doa atas orang tua atau tidak mendoakan orang tua itu bikin hidupnya anak sengsara. Jadi anak yang kalau rezekinya sempit, doakan orang tua. Dan bagaimana kalau kita dulu waktu masih orang tua masih hidup, kita ini durhaka ke orang tua, terus doakan orang tua. Terus doakan orang tua. Dikatakan annar rajula yamutu walidah aw ahaduhuma wa innahu la'akun lahuma fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta yaktubahu Allahu barran. Siapa yang ketika orang tuanya meninggal dia dalam keadaan durhaka, maka terus meneruslah berdoa untuk keduanya, mohon ampun untuk keduanya, maka nanti akan Allah catat dia sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Ini caranya tobaté anak yang dulunya durhaka, sekarang orang tua sudah meninggal, kan doakan terus orang tuanya. Ya, doakan orang tua. Yang ketiga, silaturahim dengan orang dekatnya orang tua. Wong tua kita waktu masih hidup dekatnya dengan siapa? Kita silaturahim dengan orang-orang dekatnya orang tua kita. Lalu kemudian menunaikan keinginan orang tua. Orang tua dulu pengen apa nih? Pengen umroh, durung kesampaian, kita umrohkan, badal umroh. Ya, orang tua pengen apa? Nah, orang tua dulu pengen bikin santunan anak yatim, kita laksanakan, kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua. Lalu kemudian yang kelima, caranya berbakti ke orang tua yang sudah wafat adalah berbuat baik kepada yang dicintai orang tua. Siapa yang paling dicintai orang tua? Ya tentu saudara-saudara kita, kakak adik kita. Maka kalau orang tua sudah meninggal dunia, jangan ribut karo sedulur dewek. Paham beli? Wong tua yang meninggal toli umres,
kita jahat ke kakak adik kita jahat ke saudara kita yang mereka itu dicintai oleh orang tua kita, itu namanya tidak bakti ke orang tua. Bagaimana hukuman orang yang durhaka ke orang tua, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita perpanjang di dua ayat ini Pak Bu, karena terkait dengan wasiatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pesan-pesan kebaikan. Ada 10 dalam 2 ayat ini. Apa saja? Kita baru 2 ini saja. Wallahu a'lam bishawab.